Begini, Syekh, sebelum masuk ke tentang Thorikoh, ini sedang rame nih tentang nasab habaib ini. Syekh. Bung Karno pernah keluh kesah tentang ini. Iya, saya membaca itu bukunya beliau di bawah bendera revolusi. Iya. Jilid 1. Iya. Tidak ada kasta, tidak ada aristokrasi di dalam Islam. Penyesatan itu dilakukan oleh salah satunya memang Sunok Horgonya. Tujuannya supaya anak-anak mudanya jangan melakukan pemberontakan. Cara pergerakan kaum Thorikoh yang berani melawan Belanda itu di Cirebon kan? Iya, Kedongdong ya, perang Kedongdong. Iya. 1818. Iya, betul. Setelah itu di Banten pemberontakan kaum Thorikoh cuma dikenal dalam sejarah itu pemberontakan kaum petani ya, Geger Cilegon ya. Geger Cilegon. Katanya itu tanggal 24 September ya? Iya. 2023 ya. Di Stadion Gelora Bung Karno katanya mau bikin istighosah akbar para pengamal Thorikoh ini. Itu bagaimana nih, Syekh? Oh iya, betul sekali. Bagaimana dulu kaum Thorikoh bangkit melawan penjajah Belanda. Betul. Kita harus bangkit untuk menuju perbaikan Indonesia. Kalau perlu Indonesia merdeka yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, saya sowan ke Syekh Khotibul Umam Wirano selaku Ketua Umum Nahdlatul Aulia. Wah, ini keren ini, mirip-mirip Nahdlatul Ulama nih, Syekh. Beliau ada bagian aja. Ibarat NU itu fakultas atau universitas. Ya kita satu jurusannya aja, khusus Thorikoh sama Tauhid. Jadi Syekh Umam itu mursid dari Thorikoh Qadiriyah Naqsabandiyah. Ya, Syekh ya? Iya. Ini menarik kalau bincang-bincang dengan Syekh Umam. Yang saya kenal, Syekh Umam adalah orang dekat atau salah satu orang dekatnya Gus Dur. Begini, Syekh, sebelum masuk ke tentang Thorikoh Qadiriyah Naqsabandiyah itu ya. Ini sedang rame nih tentang nasab habaib ini, Syekh. Mungkin Syekh Umam tahu gitu kan ya. Katanya juga Bung Karno pernah keluh kesah tentang ini. Iya, saya membaca itu bukunya beliau di bawah bendera revolusi. Iya. Jilid 1. Betul. Nah, itu menyangkut tentang surat menyurat beliau dengan Hasan Bandung, ketua Persis. Iya. Itu surat pertama itu, tanggalnya saya lupa ya, tahunnya tahun 1934. Tahun 34 ya. Ya, nah beliau memang meminta beberapa kitab dalam surat itu, misalnya kitab tentang Wahabi, tentang talqin, tentang kitab-kitab tauhid. Juga dia meminta permakluman agar saya dikirimi penjelasan Tuan Hasan tentang masalah Sayyid yang pada saat ini lagi ramai. Saat ini itu maksudnya 1934 ya. Sesuatu yang menurut saya, kata Bung Karno, itu tidak lebih penting dari kita memikirkan masalah-masalah besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Nah, karena saya ingin perbandingan dengan argumen tauhid saya, kata beliau di surat itu kurang lebih, karena saya tidak cukup bisa menerima kalau di dalam saya yakin Islam itu agama yang paling rasional, agama yang bisa diterima oleh semua masyarakat, dalam arti tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Tidak ada kasta, tidak ada aristokrasi di dalam Islam. Aristokrasi dalam Islam tidak ada. Saya yakin-yakinnya, kata Bung Karno di surat ND yang pertama itu. Karena itu saya kepingin pendapat saudara menyangkut itu, nanti saya perbandingkan dengan argumen saya. Tetapi saya sungguh sangat gelisah karena di tengah kita berjuang melawan penjajahan, sementara pihak masih berdebat soal nasab, karena secara tauhid
Di dalam surat itu semua umat di hadapan Tuhan itu sama, sama. Yang membedakan hanya ketakwaannya saja, atau mungkin kedekatannya saja kepada Allah. Tetapi pada strata itu tidak ada. Islam tidak mengenal strata, tingkatan, dan Islam juga tidak mengenal apa yang disebut dengan pembedaan antara satu suku bangsa dengan bangsa yang lainnya. Itu panjang lebar berarti ya suratnya Soekarno. Soekarno tidak terlalu panjang. Tidak panjang. Tapi esensinya seperti esensinya itu. Tidak ada aristokrasi di dalam Islam. Menggugat aristokrasi waktu menggugat itu. Aristokrasi. Gitu. Baik pemirsa, kita tidak akan membahas terlalu dalam bagaimana polemik nasab habaib yang sekarang sedang ramai. Ternyata tidak hanya sekarang, zaman Soekarno pun ramai seperti itu, dan Soekarno sangat concern terhadap polemik nasab habaib. Dan juga Syekh tahun 93 juga sama itu, ketua MUI itu ya. Buat tidak ada nasab Rasulullah di Indonesia. Kemudian Gus Dur meredam begitu kan. Ya, kan sebenarnya memang ada kan, Dzurriyyatur Rasul ya ada. Saya sih tidak tahu apa yang diperdebatkan, tapi bahwa sebenarnya kita semua umat Islam itu pasti menghormati dzurriyyah Rasul. Bukti aja lah kalau kita sholawat ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ali itu kan keturunannya. Jadi secara umum tidak ada orang Islam tidak menghormati dzurriyyah Rasul gitu loh. Mungkin yang jadi soal, saya juga tidak terlalu mengikuti, tapi itu menseratakan orang berdasarkan garis keturunan itu yang mungkin secara umum, dan Bung Karno sendiri juga menolak gitu. Dan saya sendiri juga menolak, karena inna akramakum indallahi atqakum, kan semulia-mulianya di hadapan Allah kan takwanya, bukan karena nasab keturunannya. Tetapi tetap menghormati, kita kalau baca sholawat pasti kepada Rasulullah SAW bersama keluarganya kan, dan meyakini memang keturunan Rasulullah ada gitu. Baik, saya umumkan banyak ini mursyid atau murid-muridnya itu kalau dalam konsep Thorikoh itu kan ada mursyid itu kan ya. Itu bagaimana itu ya? Mursyid itu apakah segalanya bagi muridnya, atau bagaimana dalam konsep tauhidnya? Sebenarnya itu kan mursyid itu kan penunjuk jalan ya. Misalnya Pak Yusuf ini mau ke dari rumahnya di mana, misalnya di aslinya di Kabupaten Pangandaran lah, Ciamis ituan ya. Pangandaran, Pak Yusuf ke Jakarta, belum pernah ke Jakarta, maka akan lebih cepat nyampe asal tujuannya jelas. Misalnya ke Jakarta itu di mana, di Fatmawati lah ya, Fatmawati, maka akan lebih cepat nyampe kalau ada penunjuk jalannya. Ketimbang Pak Yusuf itu datang sendirian mencari-cari, meskipun sekarang dibantu oleh Google Map, tetapi kan kalau belum pernah ke Fatmawati, lebih baik ya kita membawa orang yang memberikan petunjuk jalan. Nah, itu mursyid itu adalah petunjuk jalan menuju Allah. Nah, semua orang hidup mau jadi pengusaha ya dekatilah, belajarlah kepada yang sudah pernah jadi pengusaha sukses. Kalau orang mau jadi PNS, yang daftar di PNS, belajarlah dengan birokrat. Orang mau menjadi pemimpin politik, ya belajarlah kepada ahli-ahli politik. Itu kan sama aja, penunjuk jalan juga. Karena kita tidak berangkat dari nol kan. Sudah ada yang lebih dulu. Nah, mursyid itu kan adalah orang yang memberikan petunjuk jalan bagaimana cara ketemu Allah. Karena apa? Karena hadisnya memang kun ma'allah, jadilah insanmu bersama Allah. Fa'ilam takun ma'allah, kalau kamu belum bisa bersama Allah, fakun ma'aman kana ma'allah, maka bersamalah orang yang sudah bersama Allah. Wadzalika yusiluka ilallah, orang inilah yang akan menunjukkan jalan ke Allah. Nah, orang yang sudah bersama Allah itu kan sudah pasti para nabi, para rasul, gitu.
kemudian para aulia gitu, kemudian para ulama gitu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, orang-orang ulama itu yang takutnya hanya kepada Allah. Ya itulah yang kita jadikan sebagai penunjuk jalan, kan gitu. Penunjuk jalan. Jadi tidak ada istilah penunjuk jalan kok kemudian berubah menjadi apa namanya Tuhannya. Nah itu kan memang banyak yang saya dengar juga Snok Gorgonya atau bahkan di dalam tulisan-tulisannya menganggap thariqah itu sesat. Oh iya betul. Nah itu kan penyesatan. Kenapa? Karena banyak amaliyah yang membuat para murid-muridnya itu membelok dari Allah kepada mursyid atau manusia. Padahal mursyid ini hanya memberikan petunjuk jalan, membimbing bagaimana cara berzikir, bagaimana cara riadoh, bagaimana cara puasa yang benar, bagaimana menata hati supaya kita tidak tergoda oleh bermacam-macam urusan dunia gitu. Bagaimana urusan dunia itu juga kita tetap jalankan, tetapi tetap ada Allahnya. Itu kan harus ada bimbingan. Pembimbing inilah yang disebut guru mursyid. Nah, ini kan ada pendapat juga ini, sebagian mengatakan bahwa thariqah adalah gurur, sia-sia gitu. Tadi seperti Snok Gorgonya menyinggung dalam bukunya juga sesat lah gitu kan ya. Nah, sebetulnya apa itu yang dipelajari atau yang amalkan di thariqah ini bisa? Kalau yang pertama-tama yang saya dipahamkan dari guru-guru saya di thariqah itu, saya banyak belajar dari mbah saya, guru thariqah Qadiriyah, kemudian dari Syekh Abdul Jalil Mustaqim dulu itu guru thariqah Sadiliyah, kemudian Syekh Sirojuni Ilyas Malang yang beliau makamnya di sini, itu guru thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kemudian di Makassar saya belajar thariqah dengan Sayyid Jamaluddin Assegaf Puang Rama, beliau mursyid thariqah Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari. Jadi memang pedomannya ayat suci Al-Quran itu surat Al-Jin. Wa allawis taqomu, bismillahirrahmanirrahim, wa allawis taqomu ala thariqah la asqainakum ma'an ghadaqo. Jika hendaklah engkau beristiqomah terhadap thariqah, jalan ini, dan niscaya Allah akan memberimu ma'an ghadaqo, air yang menyejukkan, atau sebagian mufasir menyatakan jannatun naim. Nah itu istilah thariqah. Memang bisa beda tafsir, tapi bagi kaum sufi thariqah di sini adalah jalan menuju Allah. Betul. Wa allawistaqomu ala thariqah. Nah, tetapi substansinya thariqah sebenarnya adalah zikir itu sendiri. Dan itu ayatnya banyak sekali, kita harus ingat selalu kepada Allah. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berbanyak-banyaklah zikir kepada Allah, sebanyak-banyaknya, dzikron katsira, tanpa harus dihitung. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah, mensucikanlah kepada Allah baik pagi maupun sore, artinya siang maupun malam. Nah, status daripada zikir ini begitu penting, maka di situ pakai fi'il amr. Fi'il amr itu kan berarti perintah. Betul. Memang secara khusus nanti diperdalam lagi, misalnya ayat surat An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Jika Anda sudah menjalani sholat gitu, maka jangan lupa ada perintah lanjutan yang sering kita abai, itu fadhkurullaha. Maka ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dalam posisi apapun. Pertama-tama qiyaman, berdiri. Jadi jangan salah paham, orang thariqah nggak boleh kerja. Justru di sini berzikir kepada Allah pada posisi berjalan. Qiyaman itu kan
bisa berjalan, bisa kerja, bisa aktivitas apapun. Artinya nggak mungkin dong dengan bertorikoh kita meninggalkan kerja. Betul, betul. Waku'udan dan duduk. Iya. Bahkan hari-hari ini para pekerja-pekerja di pabrik kan banyak juga sambil duduk. Atau duduk apapun, pokoknya posisi duduk pun harus ada zikirnya. Baru wa ala junubikum dan berbaring. Nah, manusia hidup ini Mas Yusuf ini, kalau nggak berdiri ya duduk, kalau nggak duduk berbaring, tidur ya. Artinya di dalam 24 jam kita tiga posisi. Itu artinya ayat ini berlaku untuk satu kali 24 jam. Setiap napas itu harus berzikir. Oke. Jadi kan sering penyesatan itu dilakukan oleh salah satunya memang Sunok Horgonya ketika menyatakan bahwa ilmu thariqah, ilmu zikir itu ilmu yang istimewa. Betul. Jangan diajarkan ketika dia masih muda. Nantilah kalau sudah tua. Betul. Lah pertanyaannya, emang umur kita tahu sampai kapan gitu? Itu sebenarnya virus yang sangat halus agar ilmu ini jangan diajarkan ketika muda, sehingga dia tidak punya dasar-dasar zikir sehingga ketika tua ya sudah tambah susah kan, tambah susah. Itulah virus. Tapi tujuannya bukan sekedar itu, tujuannya supaya anak-anak mudanya jangan melakukan pemberontakan terhadap penjajah Belanda. Karena jiwa-jiwa pejuang dulu sejak muda udah ditanamkan. Kenapa? Karena ahli zikir pasti hanya takut kepada Allah. Nggak, jangankan cuma penjajah gitu. Betul. Segala hal yang menurut hatinya, nuraninya itu melanggar syariat, melanggar akidah, pasti dia berani melawan. Nah, untuk menghapusnya maka jangan diajarkan zikir selagi masih muda. Nah, itu virus dari Sunok Horgonya itu sampai sekarang kayaknya sudah terngiang itu ya di masyarakat Indonesia. Kayaknya begitu, Man. Apalagi saya dengar cerita Mas Yusuf ini banyak buku-bukunya Sunok nih. Saya bisa ikut baca fotokopi lah. Oke, kalau kita lihat itu kan ya, memang ada yang mengatakan thariqah itu sesat dan lain sebagainya lah, jangan diajarkan di waktu muda. Tujuannya memang ada beberapa tujuan. Mungkin saya Umam bisa melihat itu. Ternyata gerakan-gerakan sebelum kemerdekaan itu orang-orang thariqah ya, Syekh ya. Orang-orang thariqah. Misalnya sebelum perang di Ponorogo kan 1925 ya, 1825. Iya, itu di bawah guru mursyid thariqahnya Kiai Santo Talibasan. Bukan, namanya Kiai Mojo. Dan sebagian riwayat menyatakan Abdul Hamid Heru Cokro, nama aslinya Pangeran Diponegoro itu berthariqah Satoriyah kan. Satoriyah. Termasuk juga komandan atau panglima perangnya Ali Pasah Sentot Prawirodirjo. Nah, tapi sebelum itu kita bisa baca sejarah pergerakan kaum thariqah yang berani melawan Belanda itu di Cirebon kan. Kedongdong ya, perang Kedongdong. 1818. Ya, betul. Setelah itu di Banten pemberontakan kaum thariqah cuman dikenal dalam sejarah itu pemberontakan kaum petani Geger Cilegon ya. Geger Cilegon. Itu 1888 kalau nggak salah. Betul. Jadi udah ke sini kan. Jadi kalau di Jawa ya yang mengawali kalau nggak salah kita baca sejarah ya mulai dari gerakan Kedongdong itu apa? Perang Kedongdong itu. Itu para mursyidnya, para jamaah thariqahnya itu yang mempelopori gerakan ini dibantu oleh masyarakat setempat. Anak keturunan dari Syarif Hidayatullah kan. Pokoknya masih turunan gitu. Betul. Artinya meskipun dia posisinya sebagai dalam tanda petik derajatnya tinggi sebagai keturunan raja, tapi turun ke lapangan untuk melawan kebatilan kan. Betul. Dan ini berani karena apa? Salah satunya menurut saya karena
ahli zikir. Oh, ahli zikir karena sudah tidak takut lagi gitu kan ya. Walaupun itu penjajah tetapi takutnya kepada Allah. Dan juga tidak takut lengser dari kerajaan. Oh, nah itu yang penting. Yang penting jabatan itu udah nggak penting. Nah itu sebetulnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Thariqah itu sesat, memang dari sejarahnya memang luar biasa ya, gerakan-gerakan di Indonesia itu. Iya, yang mendistorsi Thariqah terutama ya pastilah virus-virus dari Snok gitu. Dan itu sampai hari ini memang dampaknya luar biasa, sehingga ya misalnya keponakan saya aja pertanyaannya, Lik, katanya kalau masuk Thariqah itu ini ya matinya susah ya. Jadi, padahal kan ada memang riwayat di Taqwaikul Akhbar. Gimana? Jadi ahli Thariqah, ahli zikir. Ya, kita kan kalau Naksabandi itu kan ada 7 lataif itu semua dizikirkan. Maka aliran darah kita itu kan teraliri lafzul jalalah. Nah, sehingga ketika malaikat Israel mau nyabut itu di cerita Taqwaikul Akhbar itu, maka mau nyapu dari kepala, dia protes kepala. Saya ini selalu ingat Allah. Berani-beraninya kamu nyabut nyawa dari kepala. Nah, lapor ke Allah, ini ada hambamu ya Allah yang mau dicabut nyawanya. Protes gitu. Semua mau dari tangan diprotes, mau dari kaki diprotes, karena seluruh tubuhnya itu sudah teraliri lafzul jalalah. Dampak dari zikir Naksabandi. Nah, sama Allah di dalam kitab itu diceritakan Taqwaikul Akhbar, ya sudah kamu bilangin aja itu hambaku itu bilang saya cabut nyawamu supaya kamu ketemu Allah. Nah baru dia mau kan. Nah bayangan orang umum mondar mandirnya malaikat Israel ke Allah itu lama, bolak balik jadi bayangannya itu lalu muncullah pertanyaan, Lik, kalau ikut Thariqah, zikir Thariqah itu matinya lama ya. Ini membaca Taqwaikul Akhbar yang belum tuntas. Ya, padahal malaikat ke Allah ya nggak pakai hitungan seperti hitungan sepersekian detik. Iya. Gitu. Iya. Jadi intinya bahwa esensi dari zikir Thariqah Qadhiyah Naksabandiyah itu untuk pencarian Tuhan atau bagaimana ini Syekh itu? Ya, pertama untuk menenteramkan hati itu pasti. Itu janjinya Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, setelah itu sebenarnya ini jalan pertama menuju ketauhidan. Jadi tangga tauhid menuju Allah itu panjang, Mas. Ini Mas. Ini ada nas basar sifatul insan, insan syariat thariqah mursyid hifdzul Quran hakikat marifat mukasyafa ladunia syaitoniyah hayawaniyah basyariyah insaniyah malakiyah rububiyah kamutasil kamunfasil muhadharah musyahadah mukasyafat tauhid baru Allah. Masya Allah. Jalan panjang menuju Allah ini. Saya baru nas, Mas. Syekh. Enggak, semua tuh sebenarnya sudah mengalami, cuman nggak kerasa. Nah, makanya pentingnya berthariqah itu adalah itu jalan menuju Allah pada tangga yang keberapa. Kita ini kan sampai kelas SD, kan nggak mungkin berhenti di kelas SD dong. Tentu akan naik SMP, naik SMA, naik universitas. Nah, sebagaimana ke Allah juga kita jangan berhenti di syariat. Jangan berhenti di suatu tangga dan jangan bangga dengan satu kedudukan sebelum kita ketemu Allah. Jadi zikir ini adalah tangga yang keberapa menuju ke Allah, tentu dengan ilmu. Nah, ini dia pentingnya ini. Pentingnya dengan ilmu, karena tanpa ilmu kita menjadi orang yang taklid. Taklid itu beragama tanpa argumen. Jadi zikir itu adalah satu untuk menenteramkan hati, membersihkan hati, sehingga ilmu itu masuk, karena ilmu itu suci dan hanya bisa masuk pada raga-raga yang suci. Karena itu di pesantren dulu
kita disuruh puasa. Ya sama di Toriko juga harus ada proses puasanya. Mau puasa ini puasa itu riadoh. Riadohnya. Riyadhotin nafsi. Muhsinan li riyadhotin nafsihi. Kita harus terus memperbaiki diri kita melalui riadoh. Supaya apa? Supaya terus menerus membersihkan diri. Nah setelah bersih ilmu masuk. Nah setelah ilmu masuk amaliyah menjadi diterima karena wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap kita melakukan amal tanpa ilmu kan ditolak. Betul. Kan gitu. Nah, jadi proses ini bersama-sama. Setelah kita mengenal syariat, kemudian mengenal thariqah, kemudian mengenal hakikat, makrifat dan seterusnya, itu jangan pernah berhenti. Berhentinya kapan? Ketika kita sudah ketemu Allah. Ada dua ketemu Allah itu, yaitu ketika fanaul kubro, mati kita, atau al fanaul ladzi yu'inuhu ta'ifatun, fana yang dibantu oleh komunitas masyarakat. Apa maksudnya? Yaitu kita itu meniadakan diri, menuju apa? Menuju la maujuda illallah. Ya pemirsa, bahwa pergerakan dari orang-orang Thariqah ternyata luar biasa. Sebelum kemerdekaan pun sudah bergerilya melawan penjajah Belanda. Nah, saya dengar itu katanya itu tanggal 24 September ya? 2023 ya? Di Stadion Gelora Bung Karno katanya mau bikin istighosah akbar para pengamal Thariqah ini. Itu bagaimana nih, Syekh? Oh iya, betul sekali. Jadi Mas Yusuf tanggal 24 September pagi ya, hari Minggu bertepatan itu tahun ini juga kita mengadakan istighosah di sana, di Stadion Madia ya, bukan stadion utama. Untuk apa? Untuk sama-sama mendoakan bangsa Indonesia demi keselamatan dan kesatuan bangsa. Sebenarnya ini hidayahnya Allah dilewatkan guru kami, Kiai Sirajuddin Ilyas atau Gustin, itu tahun 95, agar mengajak kepada semua orang, tak terkecuali pokoknya bangsa Indonesia, itu untuk melakukan doa bersama. Tapi sebelum dilakukan secara nasional ya, kita mulai dulu dari komunitas ini. Jadi mendapatkan hidayah dalam bentuk perintah, ayatnya juga saya masih terngiang-ngiang pesan beliau, Bismillahirrahmanirrahim, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholiha summah tada. Jadi Allah itu maha pengampun bagi orang-orang yang mau bertaubat, orang-orang yang mau mengakui kesalahan, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mau berbuat baik. Setelah itu nanti summah tada, maka kita akan mendapatkan petunjuk dalam bentuk secara kolektif sebagai bangsa dan negara Indonesia. Karena itu salah satu maksudnya itu. Betul. Idealnya dilakukan oleh presiden. Presiden sebagai kepala negara, memimpin seluruh bangsa Indonesia. Tentu saja tempatnya masing-masing. Kalau umat Islam di masjid, umat Kristiani di gereja, umat Hindu di pura gitu ada, umat Buddha di vihara, umat Konghucu di kelenteng gitu. Jadi bukan satu tempat gitu. Betul. Nah, tapi dilakukan secara bersama karena kita ini dosa kolektif. Jadi bukan hanya dosa pemimpin, tapi juga kita semua melakukan kesalahan kepada Allah, kepada Tuhan, dalam bentuk apa? Dalam bentuk berbagai hal yang harus kita sadari. Positif tujuannya. Nah, yang kedua, agar warga dan ahli-ahli thariqat, masyarakat thariqat, marilah kita sama-sama untuk selain mendoakan bangsa ini juga untuk bangkit sebagaimana dulu kaum thariqat bangkit
melawan penjajah Belanda. Betul. Kita harus bangkit untuk menuju perbaikan Indonesia. Kalau perlu Indonesia merdeka yang kedua. Wah, terima kasih Syekh. Sama-sama. Luar biasa. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa like, share, subscribe pada Suwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.